Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nifan Fadilah ingin membahas siklus perusahaan jasa rental menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja kita mulai. Kita akan mengisi menu utama. Pertama, buatlah tabel seperti pada layar. Lalu kita akan mengisi nama usaha, alamat, serta periode laporan keuangan yang akan kita buat. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk bulan kita menggunakan cara data validation. Kita klik, lalu untuk kolom row kita isi dengan isi. Lalu pada kolom ini kita akan mengisi pada bulan Januari hingga bulan Desember ya teman-teman. Berhubung kita akan membuat laporan keuangan bulan November, jadi kita pilih bulan November. Lalu di sini, ini adalah daftar isi dari jurnal umum hingga jurnal pembalik yang akan kita buat nanti. Hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Lalu next ke daftar akun. Pertama-tama, buatlah tombol navigasi seperti ini dengan cara insert, shapes. Kita menggunakan persegi panjang ya teman-teman. Nah, lalu pilih warna yang kalian suka. Lalu klik kanan, edit text. Kita ketik, misalnya kita akan membuat menu utama. Jika sudah, kita klik kanan. Lalu kita pilih hyperlink. Lalu kita pilih place in this document. Nah, berhubung kita membuat menu utama, kita klik pada menu utama. Tapi jika ingin menggunakan membuat previous, kita klik pada menu utama, yaitu sheet sebelum daftar akun. Lalu jika next, kita akan mengklik customer supplier, karena itu merupakan sheet selanjutnya setelah daftar akun. Jadi begitu. Setelah itu, kita akan membuat daftar akun, yaitu nomor akun dan nama akun. Ini kita buat secara manual dan hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Next, kita ke customer dan supplier. Berhubung ini belum ada transaksi, jadi kita isi secara manual. Pertama, kita isi tombol navigasi, caranya seperti tadi yang pada daftar akun. Lalu kita isi secara manual. Hasilnya akan seperti ini. Lalu pada daftar supplier sekalian, next ke neraca awal. Nah, pada neraca awal, nama dan keterangan neraca awal ini dibuat secara manual teman-teman. Untuk periodenya menggunakan rumus seperti ini. Kita enter, lalu nomor akun dan nama akun ini di copy paste dari daftar akun teman-teman. Klik kanan, kita buat dulu. Klik kanan, copy, kita masukkan neraca awal. Nah, klik kanan, kita pilih yang paste link. Lalu berhubung belum ada transaksi, kita isikan pada debit dan kredit ini 0 rupiah teman-teman. Setelah itu kita total menggunakan rumus sum. Seperti ini ya teman-teman. Next ke jurnal umum. Pertama, buatlah tombol navigasi seperti pada sheet sebelumnya. Lalu untuk nama dan keterangan jurnal umum kita buat secara manual. Dan untuk periode, kita menggunakan rumus seperti sheet neraca awal. Lalu untuk tanggal nomor bukti ini diketik secara manual. Nah, lalu ke kode customer dan supplier. Kita buat dengan klik data, lalu data validation. Nah, pada kolom row kita akan memilih list. Lalu pada kolom ini kita mengisikan kode-kode yang ada pada sheet customer dan supplier. Lalu kita oke. Lalu masuk ke keterangan-keterangan ini diisi secara manual. Untuk kode juga secara manual, dan untuk nama akun menggunakan rumus lookup seperti yang ada pada layar. Lalu kita enter. Untuk jumlah kita secara manual, dan kode pada kredit juga secara manual. Dan untuk nama akun pada kredit menggunakan rumus VLOOKUP. Jumlah di sini juga diketik secara manual ya teman-teman. Lalu pada total kita menggunakan rumus sama dari kas sampai modal mana. Begitu juga total yang ada pada akun kredit. Lalu kita masuk ke buku besar. Pertama, buatlah tabel seperti yang ada pada layar. Lalu untuk nama dan keterangan buku besar ini diketik secara manual. Lalu untuk periode menggunakan rumus sama seperti sheet-sheet sebelumnya. Lalu untuk pada akun kita isi dengan cara data validation.
Kita pilih list dan pada kolom ini menggunakan rumus seperti ini. Lalu kita oke. Lalu untuk saldo awal menggunakan rumus if or left, dan saldo akhir kita isi dengan rumus H50. H50 itu seperti ini, ada total akhirnya saja. Lalu untuk keterangan tanggal pertama dan keterangan saldo awal ini kita ketik secara manual, teman-teman. Lalu untuk tanggal berikutnya ini kita sudah menggunakan rumus if. Lalu nomor bukti transaksi kita juga menggunakan if. Lalu untuk uraian transaksi menggunakan rumus seperti pada layar. Lalu untuk nominal debit menggunakan rumus seperti ini. Untuk nominal kredit menggunakan rumus seperti ini. Dan saldonya menggunakan rumus if or left. Next, kita lanjut ke BBU atau buku besar bagi utang. Pertama, buatlah tabel seperti yang ada pada layar. Lalu, buatlah tombol navigasi seperti pada sheet sebelumnya. Lalu, untuk nama dan keterangan pusat undangan utang ini diketik secara manual dan periode menggunakan rumus seperti pada layar. Untuk keterangan kode supplier, nama supplier, kode akun, dan saldo akhir ini kita ketik secara manual, teman-teman. Lalu berhubung ini kita isi toko Cia menggunakan lookup, kita gunakan kode supplier S02 yang menggunakan cara data validation. Ini kita isi list dan menggunakan kode S01 dan S02 sesuai dengan sheet customer and supplier. Setelah itu kode akun kita isi secara manual dan menggunakan rumus H35 yang berarti totalnya di sini. Lalu untuk tanggal pertama ini kita isi secara manual dan keterangan uraian transaksi ini kita isi secara manual. Lalu untuk tanggal berikutnya kita menggunakan rumus if dan nomor bukti transaksi menggunakan rumus if seperti pada gambar. Lalu untuk uraian transaksi kita juga menggunakan rumus seperti ini. Untuk debit kita menggunakan rumus if and, untuk kredit juga if and, dan saldo debit menggunakan rumus seperti ini, teman-teman. Lalu kita total menggunakan rumus sum dari tanggal pertama hingga tanggal terakhir. Lanjut kita ke BBP. Pertama, buatlah tombol navigasi seperti pada sheet sebelumnya. Nama dan keterangan buku besar pembantu piutang ini diketik secara manual. Lalu untuk periode menggunakan rumus seperti ini dan sama seperti sheet sebelumnya, teman-teman. Lalu keterangan kode customer, nama customer, kode akun, saldo akun ini dibuat secara manual. Sedangkan kode customer C01 kita buat secara data validation. Kita pilih list, lalu kita isi dengan C01, C02, dan C01. Lalu untuk saldo akhir kita menggunakan yang merupakan jumlah dari transaksi terakhir. Lalu untuk tanggal yang pertama dan keterangan saldo awal sama seperti sheet sebelumnya ini diketik secara manual dan tanggal berikutnya kita sudah menggunakan rumus if. Begitu juga nomor bukti transaksi dan uraian transaksi. Lalu untuk nominal debit kita menggunakan rumus if and dan kredit kita juga menggunakan rumus if and. Lalu untuk saldo debitnya kita menggunakan rumus seperti ini. Lalu untuk totalnya kita menggunakan rumus sum dari penjumlahan saldo awal hingga akhir. Lalu masukkan raca saldo. Pertama, buatkan tombol navigasi seperti sheet sebelumnya. Lalu ketikkan cek saldo pada sel C6. Lalu kita membuat rumus if and pada sel D. Ini untuk mengetahui apakah saldo yang akan kita buat seimbang atau tidak seimbang. Lalu buatlah tabel seperti pada layar. Lalu untuk keterangan nama dan keterangan neraca saldo kita buat secara manual. Sedangkan periodenya menggunakan rumus seperti ini. Nah, lalu untuk kode akun ini kita mengcopy dari daftar akun menggunakan copy paste link ya, teman-teman. Lalu untuk nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk debitnya kita menggunakan rumus if or left. Untuk kreditnya kita menggunakan rumus if. Nah, untuk total kita menggunakan rumus sum. Begitu juga pada kredit. Berhubung ini totalnya balance atau seimbang, akan muncul keterangan saldo seimbang secara otomatis. Setelah itu kita lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian.
kita membuat tombol navigasi seperti sheet sebelumnya, keterangan cek saldo secara manual, dan rumus keterangan untuk saldo seimbang dan tidak seimbang. Lalu kita buat tabel seperti ini. Kita buat kode akun, ini copy paste link dari daftar akun teman-teman. Lalu untuk nama akunnya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu untuk debit kita menggunakan rumus if or left, dan untuk kredit kita menggunakan rumus if. Untuk jumlahnya, karena seimbang, maka akan muncul keterangan saldo seimbang secara otomatis lagi. Next ke laporan laba rugi. Kita membuat tombol navigasi, lalu nama dan keterangan laporan laba rugi secara manual dan periode menggunakan rumus seperti ini. Lalu untuk nomor akun menggunakan cara data validation menggunakan rumus seperti ini ya teman-teman, atau bisa juga diisi dengan nomor akun dari awal, dari kasih dan beban lain-lain yang tertera pada daftar akun. Lalu kita OK, kita isi menggunakan rumus if, lalu di sini juga menggunakan data validation, untuk akunnya menggunakan VLOOKUP, dan untuk nominalnya juga menggunakan VLOOKUP teman-teman. Setelah itu kita jumlah dari beban gaji hingga beban lain-lain. Lalu untuk laba bersihnya, hasil pengurangan dari total pendapatan bersih dikurangi total beban dari 37.500 dikurangi 24.050. Lalu laporan ekuitas, untuk keterangan dan nama usaha diketik secara manual dan periode menggunakan cara seperti ini. Untuk keterangan kita ketik secara manual ya teman-teman. Lalu untuk saldonya kita kopas dari neraca saldo menggunakan paste link. Untuk keterangan nominal di sini juga menggunakan copy paste link, lalu kita total 350 juta ditambah 11.450. Lalu laporan neraca. Pertama kita harus membuat tombol navigasi, lalu memberi keterangan cek saldo secara manual dan keterangan saldo seimbang atau tidak seimbang menggunakan rumus seperti ini. Lalu untuk nama dan keterangan laporan neraca diketik secara manual, periode menggunakan cara seperti ini. Lalu untuk keterangan aktiva lancar ini menggunakan manual ya teman-teman. Lalu di sini ini manual dan di sini menggunakan rumus if. Lalu nominalnya juga menggunakan rumus if. Lalu kita sum. Lalu di sini juga menggunakan rumus if. Dan di sini kita menggunakan rumus sum, hasil penjumlahan dari 9 juta tambah 361 juta sekian. Lalu kita lanjutkan proses penutup. Kita akan membuat tombol navigasi, cek saldo, dan rumus cek saldo seperti ini. Lalu untuk nomor akun kita copy pada daftar akun seperti sebelumnya. Lalu untuk nama akun menggunakan rumus VLOOKUP dan nominal debit menggunakan rumus if, kredit menggunakan rumus if. Lalu kita jumlahkan menggunakan rumus sum seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian terakhir yaitu jurnal pembalik. Untuk nama, usaha, dan keterangan jurnal pembalik ini manual ya teman-teman. Lalu untuk periode menggunakan rumus seperti ini, tanggal ini juga secara manual, sedangkan untuk utang gaji menggunakan rumus seperti ini, VLOOKUP. Untuk nama akun ini juga manual, lalu untuk nominal juga manual, lalu kita jumlahkan menggunakan rumus. Terima kasih, sekian penjelasannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.